Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di 7 hari ke depan. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, buat Aries, sebelumnya aku minta maaf karena semalam ada yang aku upload video ya untuk Aries, ternyata aku salah masukin videonya gitu ya, readingannya. Jadi sekarang ini udah benar ya, karena ada yang ngedit, admin aku ngedit ya, ada kesalahan begitu, mohon maaf ya. Nah ini udah bener ya, ini bulan September 2024. Oke, di 7 hari ke depan apakah yang terbaca? Kita akan coba cek apakah yang akan terbaca, dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, ada life purpose. Ya, akhirnya kamu menemukan tujuan hidup kamu ya di sini. Drown with love. Nah, ada yang benar-benar sedang jatuh cinta nih. Ada yang sedang jatuh cinta. Energi cinta itu mulai datang kepada kamu. Kita coba ambil 3 kartu lagi ya. Aku melihat ya beberapa dari kamu di sini. Ya, kamu akhirnya memiliki sebuah tujuan hidup. Di awal itu kamu kayak ngerasa banget hidup kamu itu kayak berantakan. Mungkin tidak ada yang mengarahkan kamu, yang membimbing kamu, ya, yang menuntun kamu, itu kayak tidak ada. Mungkin saja kamu yang selama ini hidup sendirian, kamu yang tidak punya teman, kamu yang tidak punya orang tua, ya, kamu yang tidak punya keluarga. Namun akhirnya kamu benar-benar memiliki tujuan hidup ya, yang sesuai dengan harapan kamu ya, dan itu terwujud ya. Dan aku juga merasakan kalau kamu pada akhirnya bisa menunjukkan kalau kamu itu layak untuk dicintai. Kamu layak untuk disayang di sini. Nah, di sini seperti ada cinta yang mulai mendekat. Ada yang mulai tergila-gila sama kamu. Ada yang mulai jatuh cinta kepada kamu. Atau di sini kebalikannya, kamu yang mulai jatuh cinta. Semoga ya di 7 hari ke depan kamu merasakan ada energi cinta yang benar-benar datang kepada kamu. Ya. Ada energi cinta yang benar-benar membuat kamu bergairah, yang membuat kamu akhirnya memiliki tujuan hidup, begitu ya. Yang dulunya mungkin kamu tidak tahu, oh aku nantinya mau jadi apa ya, nantinya aku punya cita-cita apa ya, kamu nggak tahu karena tidak ada orang yang benar-benar membimbing kamu, menuntun kamu. Namun di saat mungkin energi cinta ini hadir, bisa jadi seseorang hadir ke dalam hidup kamu, seseorang yang bisa mengerti akan diri kamu, atau soulmate yang mungkin akan mulai dekat dengan kamu ya. Itu membuat kamu kayak ngerasa, aku mulai jatuh cinta, aku mulai ada perubahan, aku mulai menyadari bahwasanya tujuan hidup aku adalah bahagia gitu loh ya. Nah sehingga semuanya itu akan membuat kamu merasa, oh ternyata aku layak untuk dicintai, ternyata aku layak untuk disayang dan dimiliki, begitu ya. Oke, kita coba lihat ya kartunya. 3 kartu untuk kamu. Wow. Nah, prayer. Ada doa-doa kamu di sini mungkin yang akan terwujudkan. Ini ada renewal, ada gosip ya. Nah, pada akhirnya mungkin saja kamu itu akan menjadi gosip ya. Kamu akan jadi gosip. Hati-hati juga ya dengan gosip di sini. Nantinya gosip ini juga akan berpengaruh kepada mood kamu gitu loh, kepada energi kamu juga. Nah di sini juga aku melihat ada the unexpected ya. Ini juga menggambarkan bahwasanya kamu ini benar-benar kayak merasa tidak akan merasa takut lagi gitu loh. Kamu akan merasa ada hal-hal yang tidak terduga di sini yang akan kamu
lihat, kamu dapatkan, kamu miliki gitu loh. Hal yang tidak terduga itu apa? Di saat kamu merasakan hidup kamu sendiri, di situ mungkin ada sebuah pembaharuan, ya, ada sebuah doa-doa kamu yang mungkin akan terkabulkan. Salah satunya di mana bahwasanya kamu itu akan menerima sebuah cinta yang layak buat kamu. Ya, walaupun terkadang banyak orang yang iri sama kamu, banyak orang yang menggosipin kamu, ya, bahkan membuat kamu sangat insecure gitu ya. Ada orang-orang yang merasa kayak kamu ngerasa, oh orang ini kayak ngerasa nggak imbang gitu ya, nggak balance dengan aku gitu ya. Kamu ngerasa, ah aku nggak cocok sama dia, dia begitu hebat, aku orang biasa gitu. Nah di sini mungkin kamu harus buangkan ya rasa insecure kamu. Karena pada akhirnya kamu akan merasakan bahwasanya kamu layak untuk mereka. Di sini mungkin akan muncul kepercayaan diri kamu. Ya, kamu akan merasakan ada cinta yang membuat kamu makin bersemangat. Ada cinta yang membuat kamu akhirnya memiliki sebuah tujuan, begitu loh. Dan aku juga melihat di renewal ini, kamu benar-benar merasakan, oh, akhirnya dengan cinta yang hadir ini, aku ngerasa aku harus berubah, merubah hidup aku. Yang tadinya walaupun tidak ada orang yang sayang sama aku, yang terpenting ada satu orang yang setia sama aku, yang benar-benar menjadi belahan jiwa aku. Ada seseorang yang akan mendukung aku, mensupport aku gitu ya. Nah, itu yang membuat kamu akhirnya memiliki sebuah tujuan hidup yang intinya ya pasti kebahagiaan gitu ya. Prioritas kamu ya bahagia di sini. Prioritas kamu adalah sukses di sini. Sukses memiliki keluarga, sukses memiliki seseorang, sukses juga mungkin dalam finansial begitu ya. Nanti kita buat di apa ya klarifikasinya dari kartu tarot ya. Nah, ini energi kamu. Nah, nanti juga aku melihat ya, di saat kamu mungkin sudah sukses, di saat kamu mungkin sudah bahagia dengan seseorang gitu ya. Justru itu bukan akhir dari cerita hidup kamu, bukan. Tapi itu adalah awal hidup kamu, di mana nantinya semakin tinggi pohon itu tumbuh, semakin kencang angin menerpanya. Nah, salah satunya adalah gosip yang akan kamu terima nantinya. Bahkan banyak orang yang iri sama kamu, banyak orang yang kayak bercerita, oh kok bisa ya dia sebahagia ini, kok bisa ya dia itu sehebat ini, kok bisa ya dia itu sesukses ini, padahal dulu kan dia bukan siapa-siapa gitu loh. Ya, ada orang yang bercerita tentang kamu seperti itu. Itu terkadang kalau kamu mendengar omongan orang seperti itu, terkadang kita juga makin down gitu ya. Tapi kamu akan biarkan orang itu ngomong apa-apanya gitu ya. Biarkan mereka ngomong. Ya, biarkan. Sekarang kamu fokus saja kepada tujuan hidup kamu tadi. Ya. Karena masalah ini bukan masalah kamu. Di saat kamu digosipin, di saat kamu tidak disukai gitu ya. Di saat kamu dibenci, itu bukanlah masalah kamu. Tapi masalahnya ada pada mereka yang menggosipin kamu begitu. Jadi ya, kamu terus saja berjalan. Jangan kamu stuck, jangan kamu berhenti, jangan kamu menoleh ke belakang gitu loh. Sekarang bagaimana fokus kamu untuk mencapai ataupun menciptakan kebahagiaan. Karena prioritas kamu, tujuan hidup kamu adalah bahagia gitu loh. Siapapun pasti bahagia ya, siapapun itu. Nah, jadi ini yang membuat kamu akhirnya mulai menunjukkan kalau aku itu adalah orang yang layak gitu ya untuk dicintai, orang yang layak untuk disayang gitu. Oke. Nah, kita akan coba lihat ya. Di kartu tarotnya seperti apakah yang akan terbaca? Intinya kalau kita punya tujuan hidup, kita yakin itu juga ada sebuah doa dan doa kita akan terkabulkan. Ya, pastikan tujuan hidup kita itu adalah hal yang positif. Ingin kaya, ya tapi kita harus benar-benar berjiwa besar, selalu berempati, selalu mungkin kayak berbagi begitu ya kalau kita sudah kaya raya gitu ya. Jangan kita sudah kaya raya, kita fokus kepada kehidupan kita aja, kita mengabaikan orang-orang di sekeliling kita yang butuh bantuan, jangan. Karena dengan begitu nantinya ya apa yang kita miliki bisa saja hilang seketika. Tapi aku melihat kamu bukan orang seperti itu. Karena kamu dulunya pernah merasakan hidup dia di posisi itu, di mana kamu tidak punya apa-apa ya. Bahkan kamu juga dulu tidak percaya akan diri kamu. Tapi dengan doa-doa kamu, dengan benar-benar energi cinta yang kamu miliki gitu ya, kamu mulai memperbarui segalanya. Ya, dengan begitu akhirnya kamu benar-benar menjadi seseorang yang punya tujuan.
Oke, kita akan coba lihat apakah yang terbaca di sini. Oke, buat teman-temanku, fokuskan seseorang jika kamu memikirkan seseorang ya di sini, karena energinya juga bisa terbaca dan itu juga bisa vice versa. Oh, oke. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Six of Swords. Nah, ini Gemini, Libra, Aquarius ya. Taurus, Virgo, Capri. Gemini, Libra, Aquarius lagi sama. Karena kalau Sword ini zodiaknya Gemini, Libra, Aquarius ya. Kalau Wands itu zodiaknya Aries, Leo, Sagi. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Di sini ada Six of Swords. Nah, ini juga menggambarkan ya, di saat kamu benar-benar berada dalam keadaan terluka, kecewa, stuck di kehidupan finansial, intinya stuck di semua lini lah gitu ya. Namun pada akhirnya kamu akan ditemukan dengan seseorang yang bisa memberikan sebuah cahaya. Dan di sini kamu akan dituntun, kamu akan diberikan petunjuk, kamu akan dibimbing di sini untuk menuju sebuah arah jalan yang benar-benar aman, damai, jalan yang benar di sini gitu loh. Ya, bisa jadi mungkin dari segi keluarga kamu ya, atau mungkin dari teman-teman kamu yang ngerasa peduli sama kamu sehingga akhirnya menuntun kamu kepada suatu kondisi yang mungkin lebih baik. Mungkin kamu yang tadinya tidak punya pekerjaan, akhirnya kamu diberikan pekerjaan atau mungkin dibantulah untuk mencarinya. Jika kamu merasa tidak ada yang peduli sama kamu, dia akan sangat peduli sama kamu. Oke? Ada ya. Semoga aja ini adalah orang yang kamu harapkan, yang akan menjadi pasangan kamu nantinya. Ya. Karena aku melihat di sini ada the tower, ada suatu kehancuran yang kamu alami. Bisa jadi ini dulu, bisa jadi ini mungkin nanti. Tapi di saat kehancuran ini ada, kamu selalu punya kesempatan untuk memperbaikinya. Ya, kamu di sini punya kesempatan untuk memperbaikinya. Ada Ace of Pentacles. Salah satunya itu mungkin dari segi uang, dari segi cuan di sini. Kamu bisa untuk mengatasinya. Apalagi kalau di sini ada Pack of Swords. Pack of Swords adalah gambaran di mana kamu fokus kepada pemikiran yang muncul ya saat ini. Oh, mungkin aku harus begini, aku harus begitu. Nah, jika itu adalah positif bisa merubah semuanya ya. Kenapa tidak gitu loh. Arti kata kesempatan ini benar-benar kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kamu tidak abaikan kesempatan ini. Ya. Karena semua ini demi apa? Demi kehidupan kamu yang mana kamu ingin bahagia ya, ketemu dengan kebahagiaan. Ya, karena di sini kamu sudah punya tujuan hidup yaitu pengen bahagia dan sukses gitu. Siapapun itu. Dan kamu tidak ingin lagi disakiti atau dikhianati. Nah, dengan begitu akhirnya kamu menjadi seorang yang kuat, orang yang punya power gitu ya. Nah, ini ada Three of Swords. Pernah juga sih kamu mengalami suatu kesedihan, cinta segitiga, cinta yang terlarang di sini gitu ya. Dimana mungkin di dalam hubungan kamu dengan seseorang hadirnya orang ketiga. Tetapi itulah ya yang membuat kamu akhirnya bangkit. Dan kamu pengen menunjukkan kepada orang-orang ataupun semua orang, khususnya kepada orang yang menyakiti kamu, bahwasanya kamu ya baik-baik saja jika tidak bersama dia gitu loh. Ya. Ini juga ada Ace of Wands, ada Ace of Pentacles ya. Arti kata kamu itu selalu punya kesempatan. Nah, mungkin saja dengan rasa sakit ini adalah kesempatan kamu untuk menjauh dari orang toksik dan menunjukkan kepada mereka kalau kamu itu tidak layak buat mereka. Ya, kamu layak buat orang yang bisa memahami kamu, yang bisa membahagiakan kamu. Oke? Nah, ini yang aku rasakan, ada judgment, perubahan besar akan terjadi. Dan kamu sendiri yang akan mengendalikan, mewujudkannya. Tapi tetap dengan adanya bantuan dari Tuhan, campur tangan Tuhan di sini. Di mana mungkin saja Tuhan mengirimkan seseorang yang bisa membawa kamu keluar dari semua drama ini gitu loh. Oke? Nah, inilah yang aku rasakan dari energi kamu. Ya, intinya beberapa dari kamu nantinya akan merasakan suatu perubahan cukup drastis gitu.
ya, kamu mulai merasa bangkit, kamu merasa bergairah gitu ya. Kamu merasa ada suatu hal yang mungkin, yang tidak kamu duga gitu ya. Karena mungkin bisa jadi itu semua karena cinta. Cinta yang datang kepada kamu itu merubah segalanya. Cinta yang datang ini merubah ya kehidupan kamu, merubah dunia kamu begitu loh. Kamu sangat bersyukur sekali bisa ditemukan yang orang yang tepat. Walaupun kamu dulunya berkali-kali sudah jatuh bangun mungkin dalam cinta, mungkin juga dalam finansial, tapi pada akhirnya kamu menemukan tujuan hidup kamu di sini. Oke? Ini yang aku rasakan. Oke, buat teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, jika tidak resonan, ambil positifnya, buang negatifnya, dan jadikanlah ini sebagai hiburan bagi kamu ya. Oke, dan jadikan ini juga sebagai motivasi bagi kamu, pencerahan bagi kamu. Semoga di saat kamu ketemu dengan case seperti ini, kamu sudah merasakan adanya kekuatan dalam diri kamu. Sekarang waktunya kamu untuk menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Waktunya kamu untuk menunjukkan kepada dunia kalau kamu itu adalah orang yang layak untuk dicintai, layak untuk dimiliki, layak untuk disayang. Oke, sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.